Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tutorial Explore, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, di kesempatan kali ini kita sedikit curhat atau berbagi pengalaman, guys. Sebelum saya berbagi pengalaman, di sini saya mau kasih kisi-kisi sedikit karena saya di kali ini membahas tentang bagaimana cara mengawet handphone atau baterai. Di saat kita mengecas itu sangat riskan, sangat mempengaruhi dari baterai, dari handphone kita juga. Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe, di like, di komen di Tutorial Explore ini. Oke, semoga teman-teman semua setelah like, komen mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sebelum masuk ke tutorialnya, saya kasih kisi-kisi sedikit ya guys. Ini masalahnya mau saya bahas tuntas sampai mungkin waktunya agak lama, tapi nggak apa-apa. Saya mau bahas dari smartphone, terus dari charger, dari kabel data, itu fungsinya banyak manfaatnya. Oke, kisi-kisi saat pertama ini yang saya mau bahas adalah fast charging dan quick charging. Sebenarnya masih banyak sih, masih ada dual engine fast charging. Nah, pokoknya masih banyak. Tapi rata-rata yang familiar dan yang dipakai semuanya itu adalah fast charging dan quick charging. Apa sih fast charging? Apa sih quick charging? Fast charging itu yang saya pahami dan saya cari-cari itu adalah fast charging merupakan fitur pengisian daya baterai secara cepat. Intinya ngisi daya baterainya, ngisi casnya itu cepat ya guys ya. Jadi ngisi baterainya lebih cepat dari yang biasa pada umumnya, yang diantar melalui kabel. Oke, yang kedua quick charging. Apa itu quick charging? Sebenarnya hampir sama, tapi ada perbedaannya. Nanti saya jelaskan juga perbedaannya fast charging dan quick charging. Dan quick charging artinya adalah sebuah trade merek atau sebuah merek lah, intinya kayak gitu, trade merek yang diberikan oleh perusahaan Qualcomm pada produk smartphone bikinannya. Jadi perusahaan Qualcomm itu memberikan kayak gini, nggak boleh diotak-atik, itu namanya quick charging. Fungsinya sama sih, untuk mempercepat pengisian daya baterai, intinya kayak gitu. Terus apa perbedaannya dari fast charging dan quick charging? Secara besar fast charging dan quick charging memiliki fungsi yang serupa, yaitu mampu mengisi daya ponsel secara cepat. Bahkan kita buru-buru ngecas beberapa menit sudah mendapatkan bahkan sampai 30%, 40%, 50% guys. Kayak gitu. Nanti saya praktekkan juga, karena handphone saya ada yang V20, ada yang udah quick charging. Itu aja kisi-kisinya. Sebenarnya masih banyak lagi di kisi-kisi ini. Saya lanjutkan dari masuk ke tutorialnya ya guys. Yang pertama yang kita mau bahas, saya minggirkan dulu handphone saya. Ini ada pendanci kecil, nanti saya jelaskan fungsinya apa. Di sini yang pertama pilihan charger saat kita ngecas kayak gini. Ini sangat manfaatnya sangat banyak. Ini ada tulisan Evercross. Ini yang saya peragakan ini semua bawaan handphone ya guys. Yang pertama saya jelaskan dari charger. Perbedaannya charger nanti. Ini sama-sama buat ngecas, ada indikator masuk. Charger itu yang ini itu adalah 0,1,5 ampere. 0,1,5 ampere. Oke guys, ini 5 volt outputnya. Ini buat ngecas juga masuk, tapi
ada tapinya. Kenapa buat tapi? Itu kalau handphone biasa yang enggak fast charging, enggak dual engine fast charging, ya biasa, pokoknya handphone biasa yang saya praktekkan kayak gini itu dicas juga bisa. Tapi ada tapinya. Ini yang saya perhatikan adalah pemilihan cas. Ini kalau buat ngecas handphone crossnya nggak apa-apa. Tapi kalau buat ngecas yang V20 terus yang udah fast charging atau dual engine fast charging, ini kemungkinan handphonenya bisa rusak. Jadi harus hati-hati kawan. Ini saya singkirkan ke sini dulu. Oke, itu satu. Ini yang ampernya 1 ampere. Sekarang yang saya bahas dari Oppo. Ini yang ori juga. Ini 2 ampere 5 volt. Ini 2 ampere 5 volt. Ini buat ngecas semua handphone juga bisa. Kelihatan ya kan? Nah, ini 2 ampere 5 volt. Oke. Ini juga sama ini. Ini 2 ampere 5 volt 2 ampere. Ini lebih jelas. Ini punya Vivo. Ini punya Oppo. Nah, ini ada tulisannya Oppo. Nah, ini saya taruh dulu. Kenapa saya taruh? Karena cas 2 ini itu kalau buat ngecas di handphone yang fast charging, quick charging itu masuk tapi nggak cepet, masih lama, masih panas juga. Kak, kalau handphone dicas pasti panas. Oke, dicas pasti panas, tapi pengecasannya ada waktunya juga. Nanti saya bahas di waktu pengecasan. Karena ini yang pertama, poin pertama, pilihan charger. Kak, yo ada alat kayak gini. Nah, ini fungsinya buat ngecek itu fast charging atau itu nanti di sini. Ini bisa kita cek kayak gini. Nah, ada nanti voltmeternya. Jadi ini 5 volt, 5,26 volt, berapa ampere di sini nanti kalau kita saat buat ngecas keluar cas. Itu nanti saya peragakan. Tapi belum saatnya sampai di situ. Cuma ini ya kisi-kisinya. Terus yang kedua, kalau kita punya handphone ibaratnya fast charging, kita harus memiliki juga yang fast charging. Ini yang fast charging. Sebenarnya ini punya Vivo, ada 9 volt, ada 5 volt. Depan 5 volt 2 ampere, 9 watt, 9 volt 2 ampere. Ini juga fast charging guys. Perbedaannya. Ini beda loh, ini sama ini beda. Ini biasa, ini udah fast charging 9 volt. Tandanya voltnya lebih besar itu fast charging pasti. Kalau enggak di Vivo ada julukannya dual engine fast charging. Oke, ini saya kesinikan dulu. Ini sudah bagus, pengecasannya sudah cepat dibanding yang biasa. Ini mantap. Kalau saya sarankan minimal ya kayak gitu udah fast charging. Karena kita kalau pengen buru-buru pengecasan itu lebih baik. Yang kedua, selanjutnya bukan yang kedua, sorry. Ini ada lagi. Nah, kayak gini. Ini juga fast charging sama dengan ini. Fungsinya sama. Kalau ini sama ini sama, tapi ini sama ini beda. Perbedaannya apa guys? Ini ada 5 volt 2 ampere, ada 9 volt 5 ampere. Kalau di sini itu enggak ada 5 volt 2 ampere saja, 9 volt 2 ampere tidak ada. Jadi ini yang biasa, ini yang fast charging. Oke, cara membedakan kayak gitu kawan-kawan. Ini membahas tuntas tentang smartphone dan cara pengecasannya dan baterainya. Oke kawan, lanjut kita ini fast charging. Sekarang kita bahas yang quick charging ya guys. Sebenarnya ada lagi tadi di VOOC, tapi nggak usah saya bahas. Ini lebih mendetail, lebih lama lagi. Nah, 5 volt 4 ampere. Ini VOOC kalau di Oppo. Ini Oppo ini Oppo. Nah, Oppo VOOC. Intinya sama sih kayak gitu. Terus yang saya bahas ini adalah wattnya besar, quick charging, yang dimaksud pengecasannya lebih cepat.
Saya punya Vivo V20, ini casnya yang originalnya itu adanya fast charging, ini quick charging juga guys. Ini sudah ada keterangannya 3 malahan, 5 volt 2 ampere, 9 volt 2 ampere, 11 volt 3 ampere, 33 watt. Ini 18 watt, 10 watt. Nah, semakin cepat wattnya, semakin besar wattnya, itu juga semakin mempengaruhi cepat pengecasan. Ini saya ngecas biasanya penuh nggak nyampe 40 menit penuh. Ini V20 ya guys ya. Yang seri baru V20, V23 itu sudah cepat. Ini perbedaannya juga. Diri fisiknya juga beda. Ada yang hampir sama, ini sama tapi beda fungsinya. Ini saya sendirikan. Oke. Ini di Vivo. Saya punya satu lagi di Oppo. Ini saya taruh dulu. Ini sama, saya pinggirin. Nah, ini juga quick chargingnya di Oppo. Oppo itu 18 watt, 2 ampere. Kayak gini modelannya. Ini Oppo-nya yang biasa. Terus ini yang VOOC. Oke, saya taruh. Nggak kelamaan nanti. Bahas ini aja. Oke, selanjutnya kita masuk. Intinya pilihan charger yang tepat yaitu original bawaan handphone atau bawaan HP yang lain tapi fungsinya sama guys. Itu yang mau saya jelaskan di poin yang pertama. Yang chargernya bagus dan memiliki ampere meter yang original. Yang saya maksud ampere meter original itu di sini ada keterangannya kayak gini. Ada 2 ampere, 2 ampere, 3 ampere. Nah, ini yang originalnya dan wattnya ini. Oke guys, ini yang original. Walaupun beli itu juga ada referensi, tapi nanti belum saya bahas karena saya mau bahas ini secara tuntas. Oke, selanjutnya kita masuk ke kedua. Tahap kedua ini sangat simpel sih menurut saya. Intinya kita yang pertama itu jangan memakai kabel ecek-ecek. Ini kenapa saya masih utuh, karena saya tadi ini ya pinjem. Dan ini dikasihkan ke saya karena saya tahu juga kabel data kayak gini, abal-abal kayak gini juga merusak handphone atau baterai kita saat mengecas lama, panas juga. Oke, ini saya taruh sini dulu satu. Saya kalau pakai atau pinjem itu paling enggak pilih yang original kabelnya. Ini punya ini V20, ini agak tebal, agak besar kabelnya. Nah, ini buat ngecas bagus. Terus kalau yang biasa belum dual engine fast charging itu kabelnya lebih kecil. Nah, ini kan ada perbedaannya guys. Ini terus di sini pun juga beda tampilannya, walaupun ini sama tapi beda fungsinya. Nah, ini walaupun sama tapi kabelnya ini loh bisa dibandingkan. Nah, intinya pokok permasalahannya di sini kabel data original itu yang bagus, yang teruji. Gitu aja. Oke. Kalau pengen beli ya paling enggak yang dicari kelasnya lah. Kelasnya yang fast charging atau quick charging. Oke. Ini yang punyanya Hippo saya perhatikan. Di sini juga lumayan sih. Ini tak buat ngecas iPhone saya. Karena iPhone itu kabelnya rata-rata mudah rusak. Nih, oke. Selanjutnya kita masuk. Ini intinya kabel data itu jangan yang abal-abal, jangan beli yang murahan. Intinya kabel bawaan kalau bisa. Walaupun itu bawaannya dari produk lain, produk-produk macam lain, ibaratnya handphone kita Samsung pakai produknya Oppo atau Vivo yang original. Intinya kayak gitu ya guys. Yang kedua, poin kedua. Poin ketiga itu saya mau bahas pemakaian aksesoris. Nah, yang utama rata-rata teman-teman itu pakai aksesoris power bank. Kalau saran saya kalau nggak kepepet jangan pakai power bank. Kalau bisa pemakaian power bank itu juga diatur guys. Jangan terlalu kebablasan. Ibaratnya kita saat main game, saat perjalanan, kita nonton nyetel musik atau nonton YouTube,
itu kita semua pakai terus sampai penuh. Biasanya kalau quick charging atau dual fast charging itu lebih cepat pengecasannya. Karena di sini itu sangat panas. Saya tidak sarankan memakai aksesoris itu. Terus yang lainnya, aksesoris banyak sih di handphone itu. Bisa kita kasih kipas, lampu emergency, atau apa ya, buat ngecas ke handphone lain itu juga bisa handphone kita, guys. Handphone yang baru masa kini itu pasti bisa kipas. Contohnya kayak gini. Ini ada USB-nya. Kalau kita pergi jalan-jalan yang kiranya kondangan atau butuh angin segar, itu biasanya kita pakai kayak gini di saku ya. Jadi tinggal colokan, nanti bisa lebih dingin, lebih santuy. Oke, ini masalah aksesoris. Jadi kalau bisa hindarkan power bank dan semacam yang lainnya lah, aksesoris yang bisa mengurangi baterainya panas atau apa ya, baterainya bisa suak begitu. Oke kawan, ini yang saya itu power bank. Terus ketiga tadi pemakaian aksesoris. Keempat ya yang ini yang utama. Oke, karena mungkin kelamaan nanti, ini yang utama. Masih satu lagi nanti yang mau saya bahas. Ini yang utama. Yang utama itu apa, guys? Saat kita pengecasan, saat kita charger handphone kita, handphone kita charger kayak gini, kita charger kayak gini, nah, kok saat kita handphone charger gini, sebenarnya ada Type C, micro USB. Nah itu nanti saat kita charger gini, saya pilih yang ini aja biar agak perbedaan. Saya cas. Nah di sini saya kenapa kok saya kasih cas kayak gini, biar tahu teman-teman. Saat mengecas ini tandanya juga orange, itu quick charging, fast charging. Fast charging kita juga harus memperhatikan di handphone kita juga, guys. Handphone kita itu kapasitasnya berapa dan waktunya berapa, kita harus bisa menentukan dari pengecasan ini, guys. Sebelum masih mau saya jelaskan panjang lebar tentang masalah ini kan ini kan pengecasan dari sini. Ini mau alat ukurnya, tapi waktunya sudah kelamaan, guys. Tapi enggak apa-apa sih. Ini yang saya ringkas saja, pokok permasalahan aja. Intinya kalau pas ngecas kita harus mempunyai waktu timer waktu pengecasan. Bahkan jam kita pun juga butuhkan waktu cepat. Jadi bisa kita melihat di sini WhatsApp masuk, telepon masuk juga. Ini smartphone juga produk dari Samsung, Smartwatch 2. Oke. Sini juga kita bisa nyetel musik, alarm, bisa telepon dari sini, semua bisa aktivitas dari sini sih. Buat renang, buat itu, buat sepeda, buat lari, intinya bisa semua. Oke, yang mau saya jelaskan di sini adalah pengecasan. Ngecas jam ini juga saya waktuin, nggak mungkin lama, nggak lebih dari 2 jam. Kalau handphone biasanya yang biasa, handphone biasa itu ngecasnya biasanya 2-3 jam. Itu
Kalau yang fast charging itu kemungkinan bisa 1 jam aja sudah cukup, bisa lebih sedikit. Nah, yang saya mau kasih tahu di sini inti pokok permasalahannya itu yang keempat ini adalah waktu pengecasan jangan sambil buat main game, jangan buat nyetel video, jangan buat live TikTok, live Instagram, bahkan sosial media yang lain banyak. Yang saya jelaskan di sini karena saat ngecas kayak gini itu baterai panas, prosesor juga bekerja keras, handphone juga membaca, jadi semuanya kerja. Jadi harap kalau pas ngecas itu harus didiamkan. Lebih baik lagi tutup casing belakang itu dilepas kalau pengen aman, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa, sebenarnya aman saja. Oke, inti pokok permasalahan di sini adalah waktu pengecasan itu sangat penting. Jadi jangan ditinggal tidur, itu salah. Kalau kepepet ya nggak apa-apa lah, tapi 1-2. Karena di sini di handphone itu juga sudah dilengkapi sebenarnya guys, dilengkapi dengan fitur ini yang saya jelaskan. Semua handphone ada, walaupun itu cuma 3-4, itu ada perlindungan baterai saat kita charger atau mengisi ulang baterai. Yang saya mau jelaskan karena apa? Yang di Vivo itu saya kupas-kupas itu ada banyak sekali yang saya suka. Apa itu yang saya suka dari Vivo? Yang saya itu ada 9 fitur pengamanan, diantaranya yaitu 1. Output overcurrent protection. Jadi output saat keluar output dari charger itu kalau melebihi output over protection, berarti melebihi kapasitas cas atau panas, dia nurun sendiri atau berhenti sendiri. Terus temperature protection, jadi kalau panas suhunya itu juga bisa mendinginkan sendiri atau turun sendiri, intinya kayak gitu. Terus lagi dari humidity protection, intinya banyak sekali ya. Terus reset protection, jadi dia mereset sendiri kalau kepanasan atau kepenuhan. Intinya over protection itu atau chargernya kepanasan itu bisa berhenti sendiri. Itu yang saya sebutkan aja ya. Yang pertama output overcurrent protection. Yang kedua output over voltage protection. Terus yang ketiga itu keempat temperature protection. Yang kelima humidity protection. Yang keenam reset protection. Yang ketujuh baterai protection. Nanti baterainya ada proteksinya. Terus yang kedelapan input voltage protection. Yang kesembilan itu input charger protection. Oh, ini yang ke-8. Nah, yang ke-9 data kabel over protection. Jadi data kabelnya ini pun kalau di Vivo itu ibaratkan kepanasan dia bisa protek sendiri. Kayak gitu guys, 9 ini buat kisi-kisi aja. Oke, kita masuk ke pembahasan yang ke sebenarnya masih handphonenya mau saya jelaskan sih, tapi waktunya kok panjang amat ya. Ini ada yang handphone biasa itu dicas pakai fast charging, pakai quick charging, pakai fast charging, itu berpengaruh enggak? Kayak gitu sebenarnya. Yang berpengaruh itu intinya kalau handphone biasa bisa dicas semua charger, tapi kalau yang quick charging itu dicas yang lainnya itu nanti jadinya handphone biasa. Dicas dari handphone biasa nanti biasa, dicas fast charging jadi fast charging, dicas quick charging dia semakin bagus karena emang jatahnya pakai quick charging. Jadi pengecasan 30 sampai 40 menit itu sudah penuh. Jadi kita ngecas 5 menit bisa dapat banyak persennya. Intinya dapat 30%, 50%. Ibaratnya kita habis nih, bangun tidur habis, kita buru-buru tinggal 5 menit lagi, kita cas 5 menit, itu kemungkinan bisa dapat 40 sampai 50%. Oke.
Itu yang saya bahas yang nomor 4. Menghindari panas, intinya kayak gitulah. Intinya tadi jangan memakai handphone saat kita cas. Intinya itu. Yang kelima, sekarang ini yang kelima, saya bahas ini cara ngecas benar, jangan ditinggal tidur itu. Itu yang kelima itu adalah ini. Cuma kisi-kisi sebentar sih, kisi-kisi sedikit. Ini mengulas semua dari tadi yang saya jelaskan. Yang pertama, kita menggunakan perangkat charger original bawaan smartphone yang telah teruji dari pabrik sesuai dengan kapasitas smartphone. Nah, sesuai dengan kapasitas smartphone itu maksudnya ya kalau quick charging ya quick charging, fast charging ya fast charging, yang biasa ya pakai yang biasa. Intinya kayak gitu. Yang kedua, melakukan pengecekan secara fisik atau secara berkala apabila menemui kerusakan atau hal yang tidak normal. Contohnya charger gosong, terus kabel data yang sudah lecet atau itu berpengaruh sekali ya teman-teman. Kalau kita memakai kabel data yang rusak atau kita udah nanti takutnya konslet, itu berbahaya. Oke, selanjutnya yaitu meletakkan smartphone yang sedang tidak digunakan di tempat yang aman. Meletakkan smartphone di tempat yang aman, contohnya jangan dekat sama gelas yang bisa ketumpahan air, atau menaruh tidak di kasur saat kita tidur, atau di bawah bantal yang berbahaya, dan di bawah terik matahari atau langsung kita kena sinar matahari itu juga berbahaya. Menghindari itu. Terus selanjutnya, menghindari instalasi software atau menginstal software yang tidak dipakai. Contohnya kita menginstal banyak aplikasi tapi tidak dipakai, itu juga berpengaruh. Oke, selanjutnya intinya software itu juga penting untuk memasuki virus. Efek negatif bagi sistem dan baterai juga kalau kebanyakan aplikasi yang berjalan di latar belakang tapi kita nggak tahu, baterainya juga cepat habis kawan-kawan. Oke kawan-kawan, selanjutnya yaitu melakukan update sistem operasi. Nah, di saat kita melakukan update ini, sistem akan memperbaiki yang bug atau yang error di aplikasi atau di sistem handphone kita. Itu adalah cara mengupdate yang benar secara berkala. Jadi kita bisa cek ada pembaruan sistem enggak ya, itu di sini di pengaturan. Terus lalu kita ada pembaruan sistem kayak gitu. Jadi kita bisa cek secara berkala. Kalau sini sistem ini sudah versi terbaru, ini sudah aman. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita lanjut lagi. Tinggal sebentar lagi untuk tinggal 2 lagi. Ya, yang ini juga pertama penting juga saat kita memakai handphone atau ingin menghemat baterai atau membuat baterai lebih tahan lama, lebih aman. Kayak gitu kita melakukan maksudnya gini, layar kita kan dipandang itu terlalu terang nih. Itu juga kurang bagus di mata, kurang enak dilihat. Jadi kalau bisa kita semakin meredupkan. Nah, semakin diredup cahayanya itu juga bisa menghemat baterai dan enak kita pandang juga, tidak merusak mata juga. Terus kita juga sering membersihkan. Di handphone sekarang itu sudah ada namanya percepatan kayak gini. Ini juga bisa memperingankan kinerja daya baterai. Sebenarnya ada sih caranya mengoptimasikan baterai. Nanti saya bahas di pembahasan berikutnya karena mungkin kelamaan. Tinggal 1 kali lagi. Saat menghindari ini terakhir, poin terakhir nih, biar tidak kelamaan. Menghindari menelpon saat hujan. Jadi kalau kita saat hujan-hujanan jangan menelpon. Itu juga berbahaya. Dan tidak membawa smartphone ke dalam air. Pasti semua tahulah, buat mandi, buat berenang, atau seperti di pantai kayak gitu ya kawan-kawan.
itu handphone rata-rata belum kedap air atau belum bisa tahan air. Tapi ada handphone yang sudah tahan air, tapi pasti tertentu, handphone tertentu. Oke kawan, sebelum saya akhiri jangan lupa di subscribe, di like, di komen di Tutorial Expro. Karena like, komen di Tutorial Expro ini sangat membantu buat saya untuk berkembang dan berbagi informasi tentang seputar Android dan teknologi. Berbagi itu lebih indah kawan. Apa berbagi itu karena lebih indah? Saya minta bantuannya tolong di subscribe, di like, di komen di Tutorial Expro ini ya guys ya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya ucapkan mungkin cukup sekian progres kali ini. Semoga bisa membantu handphonenya lebih tahan lama, lebih awet, bisa menjaga handphone karena handphone itu kebutuhan pokok kita. Oke, terima kasih. See you next. Bye bye.